Hai semuanya, balik lagi bersama gue Benny Karsono yang akan menceritakan cerita horor ke kalian semua sampai bulu kuduk kalian merinding. Dan di sini gue akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Malam yang Menyeramkan di Desa Sukamaju. Jadi ceritanya, ada seorang pemuda yang bernama Joko. Dia tinggal di sebuah desa kecil yang bernama Desa Sukamaju. Desa ini terletak jauh dari perkotaan dan desa ini dikelilingi oleh hutan lebat dan pegunungan yang tinggi. Desa Sukamaju itu terkenal karena letaknya yang terpencil, jauh dari keramaian dan hanya bisa dicapai dengan berjalan kaki melalui jalan setapak yang sempit dan berlika-liku. Suasana di desa ini sangat tenang pada siang hari. Tapi begitu malam tiba, desa ini berubah menjadi tempat yang sepi dan menyeramkan. Rumah-rumah di desa Sukamaju terbuat dari kayu dengan atap daun kelapa yang sudah mulai lapuk. Banyak rumah yang terlihat kosong dan tak terurus, dengan jendela-jendela yang tertutup rapat seakan-akan para penghuninya takut akan sesuatu yang berada di luar. Di tengah desa, terdapat sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon-pohon tua yang konon katanya dihuni oleh arwah-arwah yang penasaran. Di suatu malam, Joko pulang larut dari rumah temannya yang bernama Budi. Rumahnya Budi itu berada di ujung desa dekat dengan hutan. Sebelum pulang, Budi sempat memperingatkannya, "Jok, hati-hati ya, jangan terlalu malam kalau pulang. Katanya, hutan ini suka ada yang aneh-aneh," kata Budi dengan nada serius sambil memandang ke arah hutan yang mulai gelap. Lalu Joko menjawab sambil tertawa, "Ah, kamu ini masih saja percaya hal-hal yang begituan. Sudahlah, aku pulang dulu. Besok ada kerjaan pagi-pagi." Meskipun dalam hati Joko sedikit merasa was-was, Budi hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Ya sudah. Tapi kalau ada apa-apa, langsung lari saja ya ke rumah." Lalu Joko hanya mengangguk sambil tersenyum dan langsung berjalan untuk pulang. Di perjalanannya, ia menyusuri jalan setapak yang membelah desa, melewati rumah-rumah yang sudah gelap dengan pintu-pintu yang sudah tertutup rapat. Jalan setapak itu mengarah ke hutan yang lebat, di mana pepohonan besar tumbuh rapat membuat suasana semakin gelap dan mencekam. Hanya cahaya bulan yang menerobos di antara dedaunan memberikan sedikit penerangan pada jalan yang Joko lalui ini. Di tengah perjalanannya yang berada di tepi hutan, suara itu sangat terdengar jelas di tengah keheningan malam. Ia berhenti dan mencoba untuk mendengarkannya lebih jelas. Tapi tidak ada apa-apa selain angin yang berdesir lembut. Namun setelah ia melanjutkan langkahnya, Joko mulai mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Awalnya ia hanya berpikir bahwa itu hanya suara langkah kakinya sendiri yang menggema. Tetapi suara itu semakin jelas terdengarnya, seperti ada orang lain yang mengikutinya dari belakang. Joko yang mulai merasa takut lalu mempercepat langkah kakinya melewati pohon-pohon besar yang tampak seperti bayangan hitam di tengah malam. Suara langkah-langkah itu semakin mendekat dan Joko hanya bisa merasakan hembusan angin dingin di belakang lehernya. Jantungnya mulai berdetak kencang dan keringat dingin mulai mengalir di wajahnya. Tanpa berani menoleh ke belakang, ia terus berjalan lebih cepat. Ketika Joko hampir sampai di rumahnya yang terletak di pinggir desa, dekat dengan ladang padi yang luas, ia mulai mendengar suara yang memanggil namanya, "Joko, Joko." Mendengar suara itu, Joko langsung berhenti mendadak di depan rumahnya dan tubuhnya mulai gemetaran. "Siapa itu?" teriak Joko dengan suara bergetar. Meskipun ia merasa tenggorokannya seperti tercekik, namun tidak ada jawaban yang terdengar. Hanya suara angin yang di antara pepohonan di sekitar ladang yang terdengar.
Namun suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan menakutkan. "Joko, ikutlah denganku." Joko mulai memberanikan diri untuk menoleh ke belakang, dan ternyata di sana, di bawah cahaya bulan, ia melihat sosok tinggi berbalut kain putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Sosok itu berdiri diam di tepi ladang, tepat di bawah pohon beringin tua yang katanya menjadi tempat bersemayam roh-roh jahat. Joko yang melihat itu terdiam ketakutan. Lalu Joko langsung berkata, "Siapa kamu? Apa maumu?" Sambil tergagap, sosok itu mulai perlahan mengangkat wajahnya, memperlihatkan wajah penuh luka dan darah. Dengan suara seraknya, sosok itu berkata, "Joko, ikutlah denganku sekarang." Joko yang berusaha menggerakkan tubuhnya, namun sia-sia. Sosok itu semakin mendekat, melayang di atas tanah dan meraih tangan Joko. Tangannya dingin seperti es, membuat Joko merasa seluruh tubuhnya membeku. Tiba-tiba pintu rumah Joko terbuka dengan keras. Dari dalam terdengar suara ibunya yang panik dan berteriak, "Joko, ayo cepat masuk." Cahaya dari dalam rumah menerangi halamannya, membuat sosok itu mundur ke dalam kegelapan. Dengan sisa tenaga yang ada, Joko melepaskan diri dan langsung berlari masuk ke dalam rumahnya. Pintu pun langsung ditutup dan dikunci rapat oleh ibunya. Di dalam rumah yang hangat, Joko terduduk lemas di lantai kayu yang berderit. Pasnya yang mulai tersengal-sengal dan berkata dengan suara gemetar, "Mak, makhluk apa itu, Mak?" Ibunya hanya memeluk Joko dengan erat-erat sambil membalas, "Sudah, Nak, jangan dipikirkan lagi. Kamu sudah aman di sini. Kita berdoa saja agar dia tidak kembali." Joko hanya bisa mengangguk dikarenakan masih syok dengan apa yang baru saja dialaminya. Saat ia menoleh ke jendela yang menghadap ke ladang, sosok itu sudah menghilang. Hanya menyisakan kabut tipis yang perlahan memudar di bawah pohon beringin tua. Sejak malam itu, Joko tidak pernah berani lagi keluar rumah setelah matahari terbenam. Bayangan sosok menyeramkan itu terus menghantuinya setiap malam. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan desa Sukamaju selamanya. Jadi cukup segitu aja untuk cerita horor kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan share juga video ini. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.